Distribusi normal merupakan bagian penting dalam statistik inferensial dan paling banyak digunakan untuk meramalkan data populasi. Hal ini disebabkan distribusi normal sangat sesuai dengan distribusi empiris, sehingga dapat dikatakan bahwa semua kejadian alami akan membentuk distribusi ini. Distribusi normal termasuk distribusi peluang kontinu karena menggunakan variabel acak kontinu. Pola distribusinya simetris dengan kurva fungsi padat peluang yang berbentuk lonceng atau disebut juga bell curve. Artinya, pola data normal tidak melenceng ke kanan atau ke kiri. Selanjutnya, data distribusi normal diperkenalkan pertama kali oleh ilmuwan Prancis bernama Abraham dan dipopulerkan oleh ilmuwan Jerman bernama Carl Friedrich Gauss, sehingga sering disebut distribusi Gauss. Beliau mengamati hasil percobaan yang dilakukan berulang-ulang dan hasil yang paling sering adalah nilai rata-rata. Penyimpangan baik ke kanan atau ke kiri yang jauh dari rata-rata terjadinya semakin sedikit, sehingga bila disusun maka membentuk distribusi yang simetris terhadap rata-rata. Distribusi normal standar adalah distribusi normal dengan rata-rata sama dengan 0 dan varian sama dengan 1. Variabel normal baku dinotasikan dengan Z yang merupakan hasil transformasi dari variabel acak X yang berdistribusi normal. Bentuk transformasinya adalah di bawah ini. Lalu selanjutnya adalah peluang Z antara Z1 dan Z2 dapat dihitung dengan cara berikut. Tabel Z distribusi normal. Jadi dalam menghitung luas area itu sekarang terdapat tabel Z. Jadi tidak perlu menggunakan rumus yang rumit. Kita bisa melihat berdasarkan tabel ini. Jadi dalam tabel Z distribusi normal perlu diingat bahwa kurva distribusi standar bersifat simetris, di mana garis simetrisnya berada pada Z sama dengan 0. Luas area keseluruhan di bawah kurva normal adalah 1. Di sini saya memiliki contoh menghitung tabel Z distribusi normal. Misalkan Z adalah variabel acak yang berdistribusi normal standar. Jadi di sini kita diminta untuk menghitung luas wilayah pada Z kurang dari 1,23 atau nilai peluang Z kurang dari 1,23. Di sini kita melihat dan mencari yang pertama adalah 1,2 di barisan ketiga dari bawah, lalu selanjutnya 0,03 yaitu 4 dari kiri dan didapatkan hasil 0,8907. Selanjutnya adalah contoh selanjutnya menghitung nilai P dari min 1,05 Z di antara menghitung nilai P peluang Z lebih besar dari minus 1,5 dan lebih kecil dari 1,5. Pertama kita mencari dulu Z kurang dari 1,5 dan nanti akan dikurangkan dengan peluang Z kurang dari minus 1,05 dan ditemukan hasil 0,7062. Selanjutnya distribusi peluang acak kontinu. Variabel acak kontinu diperoleh dari hasil mengukur dan nilainya berupa bilangan real. Nilai-nilai variabel acak kontinu jika digambarkan pada garis interval berupa deretan titik-titik yang saling tersambung dan membentuk garis. Contohnya adalah hasil pengukuran tinggi badan, hasil pengukuran suhu tubuh, dan lain-lain. Pada suatu kelas yang beranggotakan 35 siswa dilakukan pengukuran tinggi badan siswa. Dari data hasil pengukuran tinggi badan tersebut diperoleh tinggi badan siswa tertinggi yaitu 175 cm dan terpendek 150 cm. Tentukan variabel acak yang menyatakan hasil pengukuran tinggi badan tersebut.
Tinggi badan siswa tertinggi adalah 175 cm dan terpendek adalah 150 cm. Jika tinggi badan siswa dinyatakan dalam T, maka nilainya adalah 150 lebih kecil atau sama dengan dari T, lebih kecil atau sama dengan dari 175. Variabel acak T menyatakan tinggi badan siswa, maka T sama dengan T 150 lebih kecil sama dengan T lebih kecil sama dengan 175. Distribusi peluang variabel acak kontinu. Probabilitas kejadian tepat pada satu nilai sangatlah kecil sehingga diberi nilai 0. Contohnya, jika tinggi badan siswa tertinggi adalah 175 dan terpendek 150, maka probabilitas seorang siswa memiliki tinggi pas 160 sangat kecil karena nilai antara 150 hingga 175 tak terhingga. Contoh 159,001, 159,02, dan seterusnya. Sehingga Px sama dengan 20 sama dengan 0. Jika ada probabilitas suatu nilai yang bernilai 0 bukan berarti mustahil terjadi, tapi karena probabilitasnya sangat kecil. Karena ini variabel acak kontinu berupa interval bilangan pada garis bilangan real. Fungsi peluang pada variabel acak kontinu x a lebih kecil sama dengan x lebih kecil sama dengan b, dengan x bilangan real dinyatakan sebagai fx dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, nilai fx lebih besar atau sama dengan 0 untuk semua anggota variabel acak kontinu x. Kedua, luas daerah di bawah kurva y sama dengan fx pada interval terdefinisinya variabel acak x adalah 1. Ketiga, jika dipilih secara acak sebuah nilai data, peluang terambil nilai data pada interval c lebih kecil sama dengan x lebih kecil sama dengan d. Dan terakhir, nilai P atau X sama dengan X mendekati 0. Px lebih kecil sama dengan X sama dengan Px lebih kecil X, dan Px lebih besar sama dengan X sama dengan Px lebih besar dari X.